pernah jadi kebanggaan nasional, pernah melayani NATO, Amerika, dan negara-negara kuat dunia. Tapi hari ini, mereka bukan siapa-siapa. Sritex, perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara, dulu dielu-elukan sebagai raja seragam militer dunia. Sekarang, tenggelam dalam utang, ditinggal investor dan diburu waktu. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana sebuah dinasti bisnis besar bisa jatuh begitu cepat? Dan siapa yang harus bertanggung jawab? Ini bukan cuma soal uang. Ini adalah pelajaran tentang keserakahan, keputusan salah, dan harga dari ambisi yang tak terkendali. Gimana ceritanya? Yuk sini aku ceritain. Kita mulai dari awal. Tahun 1966, seorang pria sederhana bernama Lukminto membuka toko kecil di Solo. Dia bukan anak konglomerat, bukan lulusan luar negeri, tapi dia punya sesuatu yang gak semua orang punya. Visi. Waktu orang lain sibuk berjualan batik, Lukminto mikir jauh ke depan. Dia sadar selama masih ada perang, pasti ada seragam. Dan selama ada seragam, akan selalu ada bisnis. Dari situlah dia mulai bangun Sritex, Sri Rejeki Isma, pabrik tekstil lokal yang kemudian berkembang jadi raksasa dunia. Lukminto gak main-main, dia kuasai seluruh rantai produksi, dari benang, pemintalan, pewarnaan, sampai garment. Dia gak mau tergantung sama siapa-siapa, karena buat dia, kendali adalah segalanya. Dan itu berhasil. Sritex mulai produksi seragam militer. Dan nggak tanggung-tanggung, pelanggannya ada di 30 negara. Dari Jerman, Korea Selatan, Arab Saudi, sampai Amerika Serikat. Gokil gak tuh? Dari Solo langsung ke panggung dunia. Di tahun 2013, Sritex akhirnya melangkah ke panggung dunia. Bukan lagi sekedar pemain lokal. Mereka resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, IPO, Initial Public Offering. Dan sejak hari itu, semua mata tertuju ke mereka. Investor memuji, analis pasar sumringah, media nasional bahkan menyebut Sritex sebagai cahaya baru industri manufaktur Indonesia. Semua orang percaya, ini perusahaan masa depan, pabrik kebanggaan bangsa, bisa tembus ke pasar dunia dan emang iya. Data nggak pernah bohong, pabriknya makin besar, produksi tekstil mencapai 30 juta meter kain per bulan. Bisa bikin seragam militer untuk 30 negara lebih. Bayangin, 30 negara. Seragam tentara dari Jerman, Korea Selatan, Uni Emirat Arab, sampai Amerika Serikat. Semuanya pakai produk dari Solo, Indonesia. Dari kota kecil di Jawa Tengah, mereka menguasai panggung internasional. Tapi Sritex gak puas sampai di situ. Mereka maunya lebih. Sritex mulai ekspansi agresif. Mereka beli pabrik-pabrik lain untuk perkuat cengkraman di industri tekstil. Di tahun 2009, Sritex mengakuisisi PT Bitratex Industries, pabrik tekstil besar yang memperkuat lini bisnis benang. Gak sampai di situ, tahun 2010 mereka beli lagi PT Primayuda Mandiri Jaya, pabrik pemintalan kapas untuk memenuhi permintaan yang terus meledak. Ini bukan ekspansi biasa, ini namanya total domination. Mereka mau kuasai semua jalur produksi dari hulu ke hilir. Dari kapas mentah sampai benang, sampai kain, sampai jadi seragam jadi. Semua dipegang sendiri. Kenapa? Karena kalau kamu kuasai rantai pasokmu sendiri, kamu kuasai nasibmu sendiri. Secara teori, strategi ini luar biasa. Nggak tergantung pada pemasok luar. Semua kendali penuh di tangan. Sritex jadi powerhouse. Investor makin percaya. Semua tampak berjalan sempurna. Bahkan terlalu sempurna. Karena di balik layar, ambisi ini mulai berubah jadi candu. Sritex mulai berpikir, kalau kita sudah sejauh ini, kenapa nggak sekalian lebih besar lagi? Dan disinilah titik kritisnya. Mulai berani masuk ke pendanaan internasional. Mereka menerbitkan surat utang global alias global bond. Mereka yakin dengan reputasi sebesar ini, investor internasional pasti percaya.
Dan bener aja, investor asing datang bawa koper-koper penuh uang. Sritex dapat pendanaan segar ratusan juta dolar, 150 juta dolar, 225 juta dolar, tambah terus tambah. Dengan uang itu, Sritex makin menggila, bangun lini baru, tambah kapasitas produksi, ekspansi pasar luar negeri, target ekspor makin tinggi. Dari luar, semua ini kelihatan megah. Semua orang iri. Semua orang ingin jadi seperti mereka. Tapi, di balik kemegahan itu, perlahan bom waktu mulai berdetak. Pertanyaannya sederhana. Apakah pertumbuhan yang terlalu cepat itu sehat? Apakah setiap ekspansi benar-benar menghasilkan profit? Apakah setiap dolar utang benar-benar dipakai untuk kegiatan produktif? Atau jangan-jangan, Sritex terlalu sibuk kejar target, sampai lupa hitung resiko. Lupa hitung kalau bunga global bisa naik kapan aja. Lupa hitung kalau pasar bisa berubah dalam semalam. Lupa hitung kalau dunia bisa dilanda krisis tak terduga. Semua itu mereka abaikan. Kenapa? Karena euforia, karena mabuk kemenangan. Setiap pertumbuhan dibiayai utang baru. Sritex jalan sambil bawa bom waktu. Tiap detik, pelan-pelan akan meledak. Tapi semua orang sibuk lihat angka pertumbuhan. Naik terus, laba naik, ekspor naik. Gak ada yang sadar, mereka lagi mabuk oleh ambisi yang gak terkendali. Utang itu kayak narkoba bisnis. Awalnya ngebut, tapi makin lama bikin ketagihan. Dan ketika kamu gak bisa bayar, boom! Di bisnis, kadang kemenangan terlalu cepat justru adalah kutukan. Dan sayangnya, Sritex sedang dalam perangkap itu. Ambisi mereka membara. Uang mengalir deras, investor memuja-muja, pasar tepuk tangan. Tapi mereka lupa satu hal paling mendasar dalam dunia bisnis. Keberlanjutan lebih penting daripada kecepatan. Sritex berlari terlalu kencang, dan ketika kamu berlari sekencang itu, sedikit saja batu di jalan, kamu bisa tersungkur keras. Dan itulah yang akan terjadi. Dunia sedang menunggu momen itu. Pasar sedang memegang napas, dan Sritex tanpa sadar sudah menyalakan sumbu api mereka sendiri. Lalu datanglah COVID-19, pandemi. Perang global berhenti, order seragam militer anjlok, ekspor macet, tapi yang nggak berhenti, cicilan utang. Sritex mulai megap-megap. Dan di tahun 2021, kabar buruk itu datang. Sritex gagal bayar utang. Gagal bayar surat utang luar negeri. Mereka langsung mengajukan ke PKPU untuk menunda kewajiban pembayaran utang. Yang dulunya jadi kebanggaan nasional, sekarang duduk sebagai terdakwa finansial. Di sidang di pengadilan, diburu kreditor. Sritex, perusahaan miliaran dolar, kini terpojok. Jatuhnya Sritex menyebabkan banyak hal, mulai dari saham SRIL yang anjlok parah, ribuan karyawan was-was, publik kaget, gak percaya. Laporan keuangan Sritex mulai dikuliti. Ada yang gak beres. Ada rumor manipulasi. Ada gosip soal aliran dana ke anak perusahaan. Ada yang bilang mereka terlalu yakin pemerintah gak akan biarin kita jatuh. Tapi itu salah. Kenyataan datang cepat. Pasar gak peduli sama nama besar. Pasar cuma lihat bisa bayar atau enggak. Dan kenyataannya, Sritex gak bisa. Yang jatuh bukan cuma perusahaan, yang paling hancur adalah pekerja. Ribuan karyawan, ribuan keluarga, anak-anak yang tiba-tiba gak bisa sekolah, ibu rumah tangga yang kehilangan pemasukan, karyawan yang puluhan tahun kerja, tiba-tiba diputus kontrak. Dan semua ini karena satu keputusan. Mereka terlalu terburu-buru. Yang paling menyakitkan adalah ini. Warisan Lukminto tercoreng. Semua yang dia bangun dengan tangan sendiri, semua kerja keras bertahun-tahun, sekarang rusak. Anak-anaknya memegang kendali, tapi kontrol nggak sekuat ayahnya. Keputusan jadi terlalu cepat, terlalu berani, terlalu ceroboh. Gak ada kontrol.
gak ada strategi defensif, gak ada rencana cadangan. Hanya ada mimpi besar dan utang lebih besar. Dari Sritex, kita belajar satu hal penting. Besar belum tentu kuat. Terlalu cepat bisa bikin meledak. Hutang bukan cuma solusi kalau gak bisa dikontrol. Dalam dunia bisnis, yang bertahan itu bukan yang paling pintar, tapi yang paling disiplin. Dan yang paling bahaya adalah saat kamu percaya kamu gak mungkin gagal. Itulah yang terjadi pada Sritex. Mereka pikir mereka terlalu besar untuk jatuh. Mereka pikir dunia akan selalu butuh mereka. Tapi mereka lupa, pasar gak punya belas kasihan. Kalau kamu lemah, kamu ditelan. Sritex masih ada, tapi itu cuma nama, bukan legenda, bukan pemimpin. Hanya bayangan dari kejayaan masa lalu. Investor pergi, pasar lupa, dan pabrik cuma bisa bilang, sayang banget ya. Tapi di balik semua ini, ada pelajaran yang nggak boleh kita buang. Bangun bisnis itu bukan soal cepat, tapi soal bertahan. Soal strategi, soal kontrol. Jangan ulangi kesalahan Sritex. Kalau kamu punya mimpi besar, bangun dengan fondasi kuat. Kalau kamu punya ambisi, jangan biarkan itu membutakan kamu. Dan kalau kamu sudah sampai atas, jangan lupa turun dan lihat ke bawah. Karena kalau kamu jatuh, yang pertama kena dampaknya adalah orang-orang yang paling percaya sama kamu. Kalau kamu merasa video ini membuka pikiranmu, jangan lupa untuk like biar algoritma tahu konten sejarah finansial masih relevan. Subscribe karena video berikutnya bakal lebih dalam, lebih tajam, dan lebih gila. Share ke teman kamu yang mungkin sekarang lagi bangun bisnis, tapi mereka nggak sadar kalau mereka lagi main api. Aku Herman Kesyuan, dan ini bukan sekedar cerita perusahaan, ini peringatan. Bye-bye.